memang benar bahwa ada dalil pelarangan bagi orang yang hendak melaksanakan kurban apabila sudah memasuki bulan Dzulhijjah, terhitung dari mulai tanggal 1 sampai Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Memang ada pelarangan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang hendak melaksanakan kurban itu tidak boleh memotong kuku dan memotong rambutnya. Tetapi apakah dalil ini suatu pelarangan yang sifatnya haram sehingga membuat ibadah kurban itu tidak sah, ataukah dalil ini hanya sebatas pelarangan yang sifatnya makruh, yaitu hanya sebatas anjuran untuk jangan dilakukan? Nah, sini bisa kita lihat di dalam kitab Kifayatul Akhyar di jilid yang kedua tentang di dalam bab kurban, yaitu bunyi hadisnya, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah satu di antara kalian hendak melaksanakan kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka janganlah memotong rambut dan kuku-kuku kalian. Nah, ini adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim yang mana syaratnya sebagaimana syarat Imam Al-Bukhari. Nah, dari dalil hadis yang saya bacakan tadi, di sini menurut mayoritas ulama bahwa hadis tersebut bukan bentuk pelarangan yang bersifat haram. Mengapa demikian? Karena logikanya begini. Kurban itu sendiri kan hukumnya adalah sunnah. Jadi dari mana asalnya pelarangan dari larangan kurban tadi itu bersifat haram? Itu rada-rada nggak nyambung. Minimal kalau hukum kurbannya itu sunnah, minimal ya pelarangannya itu adalah makruh. Jadi potong rambut dan potong kuku tadi itu hukumnya adalah makruh. Sedangkan karena apa? Karena kurban tadi hukumnya adalah sunnah. Itu logika yang pertama. Nah, logika yang kedua, mengapa pelarangan memotong kuku dan potong rambut itu adalah makruh? Karena itu kata para ulama mengikuti orang yang berihram ketika saat sedang haji. Nah, mengapa begitu? Karena bagi orang yang sedang melaksanakan haji dan mereka pada saat itu posisinya masih sedang memakai kain ihram, mereka itu dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambutnya. Bahkan mereka bisa dikenakan denda. Nah, jadi karena haji yang pada saat itu masih sedang memakai kain ihram, bagi orang yang berkurban mengikuti, yaitu tafa'ulan bimuharrimin, mengikuti mereka yang sedang berihram tadi, yaitu tidak memotong kuku dan memotong rambutnya juga. Jadi hanya bersifat mengikuti orang yang sedang berhaji, yaitu ihram pada saat itu. Nah, maka pada saat itu juga kita bisa lihat di dalam teks hadis ini, di situ ada kata wa aroda. Wa aroda itu dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, annahu allaqatat tadhiyata 'alal iradah, yang mana kata aroda itu yaitu adalah artinya irodah, berkeinginan atau hendaklah. Maka tidak wajib untuk mengatakan bahwa tidak haram mengatakan bahwa orang yang memotong kuku dan memotong rambut itu bisa hukumnya haram. Jadi seperti itu. Maka karena kata irodah tadi hendaklah, seolah-olah Nabi berkata seperti ini, maka hendaklah kalian itu bagi yang hendak berkurban, janganlah memotong kuku dan memotong rambutnya. Seandainya dalil itu bersifat haram, maka Nabi Muhammad SAW tegas mengatakan, hurimat, diharamkan bagi kamu, hurimat alaikum maitatu waddamu walahmul khinzir, misalnya begitu di dalam Al-Quran. Jelas pelarangannya, diharamkan. Sedangkan di dalam hadis ini tidak ada kalimat hurimat, dilarang, tapi dikatakan larangan di situ yaitu bersifat arodah, yaitu hendaklah. Nah, kalimat hendaklah di situ menjadi bukti dalil bahwa memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang hendak berkurban pada masuk waktu 1 Dzulhijjah sampai Idul Adha, larangannya hanya bersifat makruh. Nah, itulah menurut pendapat kebanyakan para ulama. Memang tidak bisa dipungkiri
ada dalil yang lain, yaitu pendapat ulama yang mengatakan bahwa memotong kuku dan memotong rambut itu adalah haram, yaitu pendapat mazhab Hambali. Yang mana dari hadis ini juga mereka memutlakkan kalimat yang aroda tadi, yaitu pelarangan yang untuk bersifat haram. Nah, adapun seandainya kita mengikuti pendapat mayoritas maupun pendapat Imam Hambali, bahwa seandainya pun kita mengikuti pendapat Imam Hambali dan pendapat mayoritas, tidak akan membuat ibadah itu tidak sah, melainkan ya sama sah-sah juga. Walaupun kita mengikuti Imam Hambali, walaupun berdosa memotong kuku dan memotong rambut, maka ibadahnya juga sah. Seandainya kita mengikuti pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa itu makruh, ya ibadahnya, kurbannya juga tetap sah. Jadi tidak ada masalah. Jadi mengikuti pendapat mayoritas ulama ataupun mengikuti minoritas ulama, kedua-duanya hukum kurbannya mengatakan sah. Tidak ada masalah apapun. Wallahu a'lam bishawab.